Bareskrim Polri temukan dan musnahkan lahan ganja 51 hektar di Aceh. Pengedar diciduk sita 476,5 gram ganja siap edar. Polisi tabrak mobil muatan ratusan kilogram ganja. Selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan langsung saja kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Ya, Kriminal Sepekan kita awali kabar dari Bareskrim Polri, pemirsa, di mana Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri kembali menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektar di 26 lokasi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Ganja sebanyak 380 ton berhasil disita dan dimusnahkan di lokasi. Terungkapnya keberadaan ladang ganja tersebut merupakan hasil pengembangan temuan 47 kg ganja siap edar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 13 November lalu. Ini kita masuk ke wilayah. Berangkat melalui Medan, Sumatera Utara, tim pemusnahan ladang ganja di kawasan Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Pining, Aceh yang dipimpin Brigjen Pol Eko Hadi Santoso bergerak memasuki kawasan tersebut melalui jalur darat. Tiba pada hari Selasa pagi kemarin di Polsek Pining, Aceh, tim dari Ditipid Narkoba Bareskrim Polri langsung menggelar apel pasukan dan menambah kekuatan dari Muspika dan warga setempat. Usai menggelar apel dan menambah kekuatan personil, tim kemudian bergerak menuju Desa Ekan, Kecamatan Pining, Aceh yang merupakan lokasi ladang ganja. Diketahui sedikitnya ada 26 titik ladang di Kabupaten Gayo Lues yang menjadi penyuplai ke daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara dan Kota Jakarta. Untuk bisa mencapai lokasi ladang ganja yang berada di ketinggian hampir 1.500 meter di atas permukaan laut itu, petugas harus melewati perjalanan panjang sekitar 10 km dari posisi Polsek Pining dengan jalur yang cukup ekstrim. Tim pun memulai dengan menggunakan motor trail dengan jarak tempuh sekitar 3,8 km. Namun karena medan yang cukup ekstrim ditambah cuaca buruk, membuat 3,8 km terasa seperti belasan kilometer. Tak sedikit petugas yang terjungkal dari motornya akibat jalur tanah bercampur batu yang licin ataupun jalan menanjak. Usai mencapai titik terakhir perjalanan motor, tim melanjutkan dengan berjalan kaki. Namun kawasan perbukitan Gayo Lues, Aceh yang memang terkenal terjal kembali mencoba menghadang dan mematahkan semangat petugas gabungan. Trek dengan elevasi nyaris mencapai 90 derajat, serta derasnya dua aliran kali yang ditemui, semakin membuat petugas harus mengeluarkan ekstra kesabaran dan kehati-hatian. Setelah berjalan kaki selama lebih dari 3,5 jam lamanya, petugas akhirnya tiba di salah satu ladang ganja siap panen terluas dari 26 titik yang ada. Satu persatu pohon ganja setinggi hampir 2 meter itu dicabut dan siap untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan terungkapnya ladang ganja ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya 2 pengedar ganja di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan barang bukti 47 kg ganja siap edar. Yang kita temukan di 26 titik di daerah Gayo Lues di 3 kecamatan yang awalnya kita melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka di daerah Deli Serdang. Kita temukan barang bukti ganja siap edar untuk Sumatera Utara sejumlah 47 kg. Sementara itu Bupati Gayo Lues mengatakan akan menyiapkan program menanam kopi bagi warganya agar tak lagi terlibat penanaman ganja.
untuk mengurangi dampak dari narkoba di Indonesia ini, itu kita mulai hari ini dari hulu gitu. Jadi di hulu dulu kita laksanakan pemusnahan ladang ganja. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat gitu, Bang. Dalam penemuan dan pemusnahan ladang ganja ini, petugas masih memburu sejumlah orang yang identitasnya sudah diketahui. Sementara 2 tersangka pemilik 47 kg ganja yang ditangkap pada tanggal 13 November lalu, kini telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk diproses hukum. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, ini selanjutnya berita khususnya untuk para laki-laki yang masih mengkonsumsi obat kuat nampaknya harus berhati-hati ya. Ayo, siapa yang masih menggunakan obat kuat di sini? Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI berhasil menyita ribuan obat-obatan serta suplemen kesehatan untuk vitalitas pria atau obat kuat tanpa izin edar dan mengandung zat berbahaya hingga bisa menyebabkan kematian di sebuah gudang di wilayah hukum Jakarta Barat dengan total barang bukti senilai 2,74 miliar rupiah. Wow. Sebanyak 65 merek obat-obatan dan suplemen makanan merupakan sebagian barang bukti yang disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI setelah menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Jakarta Barat. Berbagai obat-obatan termasuk suplemen kesehatan untuk pria atau obat kuat dijual oleh pelaku berinisial MU melalui pesan singkat WhatsApp untuk memasarkan produknya. Selain tidak memiliki izin edar dalam obat-obatan dan suplemen yang berjumlah 9.077, produk ini juga mengandung zat berbahaya menurut uji laboratorium dengan berbagai risiko kesehatan dari kebutaan, kehilangan pendengaran, stroke, serangan jantung hingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Kini seluruh barang bukti sudah disita dan pelaku sudah diamankan di kantor kepolisian Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam dengan pasal 435 JO 138 ayat 2 atau pasal 436 ayat 1 dan 2 UU nomor 17 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat. Kami siap berkoordinasi dan bersama-sama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap semua pelanggaran yang terjadi terutama di bidang pengawasan obat dan makanan. Pihak BPOM RI beserta pihak kepolisian masih memburu pelaku lainnya yang diduga merupakan produsen dari obat-obatan berbahaya tersebut. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke kasus prostitusi online. Pemirsa, 2 wanita warga negara asing dibekuk petugas imigrasi khusus Jakarta Barat usai praktik prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Keduanya asal Uzbekistan mematok harga $900 Amerika atau 15 juta rupiah per satu kali kencan. 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan berinisial KD 22 tahun dan SS 35 tahun dibekuk petugas imigrasi khusus Jakarta Barat di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat Rabu malam 12 November 2025. Keduanya terlibat prostitusi online sejak 2-4 bulan yang lalu. Mereka menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Awal mula penangkapan saat petugas kantor imigrasi khusus Jakarta Barat menggelar patroli siber. Saat ini marak kasus prostitusi online dilakukan warga negara asing. Keduanya mematok tarif sebesar $900 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah sekali kencan di kamar hotel. Saat masuk ke Indonesia, mereka menggunakan visa kunjungan dengan tujuan berlibur. Di Indonesia, mereka dikenalkan sebuah aplikasi kencan oleh teman-temannya sesama Uzbekistan hingga akhirnya tergiur dan terjerumus ke dalam praktik prostitusi secara daring dengan motif mencari penghasilan. Kedua WNA ini dipasarkan L yang saat ini masih diburu pihak imigrasi khusus Jakarta Barat. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial di wilayah Jakarta dengan bantuan seseorang berinisial L yang berperan sebagai penghubung antara pelaku dan calon klien. Tadi sudah disampaikan Pak Kamil, tarif dikenakan sebesar $900 atau setara 15 juta per klien.
Selain mengamankan kedua WNA ini, petugas imigrasi menyita barang bukti berupa 2 paspor Uzbekistan, 4 telepon genggam, alat kontrasepsi, dan uang senilai 30 juta rupiah. Keduanya dijerat pasal imigrasi dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selain itu, mereka dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi ke negara asal dan penangkalan. Tim Berita Nasional TV. Kita ke kasus narkoba lagi, pemirsa, kali ini mengenai sabu, di mana kantor Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamankan sejumlah pengunjung yang diduga kurir membawa barang haram yang dikemas dalam makanan ringan serta rokok di area lapas saat akan menjalani kunjungan ke lapas khusus Gunung Sindur. Dengan cara diperiksa sejumlah petugas, sejumlah pengunjung langsung diamankan pihak lapas dan diserahkan ke Mapolres Bogor untuk diproses. Inisial J, seorang pelajar, ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai diketahui petugas pemeriksaan barang saat akan berkunjung ke salah satu narapidana Blok A saat akan membesuk dan mengantarkan makanan ringan. Usai digeledah secara ketat, pengunjung yang diduga kurir tersebut diketahui membawa 9 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan ringan. Sementara selang 40 menit, satu orang pengunjung beserta temannya pun turut dibekuk petugas usai diketahui diduga membawa 1 paket sabu di dalam rokok yang dibawa pengunjung yakni E untuk bertemu salah satu napi narkoba di Blok B. 10 paket jenis sabu dari 2 pengunjung yang diselundupkan di sebuah makanan kemasan dan rokok tersebut. Yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi barang tersebut terjadi dalam 2 kurun waktu. Kejadian yang pertama terjadi kira-kira pada pukul 10.05 bertempat di pos pemeriksaan barang. Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur telah melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan, yaitu tentang pemberantasan narkoba. Kali ini berhasil dilakukan hingga akhirnya sejumlah pelaku penyeludupan barang haram menuju lapas digagalkan petugas hingga akhirnya sejumlah pelaku beserta barang bukti seperti 10 paket kecil sabu, 2 unit HP, 1 bungkus rokok hingga dompet pengunjung tersebut langsung diserahkan ke anggota narkoba Polres Bogor untuk ditindaklanjuti. Dari Bogor, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat berita kriminalitas dari berbagai daerah. Kriminal Sepekan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Kriminal Sepekan, pemirsa. Kali ini kita kembali dari berita daerah. Ada seorang pengedar ganja yang dibekuk polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti ganja seberat 476,5 gram siap edar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berapa banyak? Ini doang, ini buka. Sini. Diam. Ini dia detik-detik petugas Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek di sebuah rumah di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat pada Minggu 16 November 2025. Hasil penyisiran, petugas menyita barang bukti 1 buntel paket ganja di lakban coklat di dalam rumah pelaku. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang resah ada peredaran narkoba di area pemukiman penduduk. Polisi bergerak menangkap terduga pelaku berinisial Y di lokasi penggerebekan. Dihitung-hitung, barang bukti ganja disita seberat 476,5 gram siap edar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan inisial Y, dengan barang bukti sejumlah 476,5 gram narkotika jenis ganja yang diamankan di wilayah Cipayung, Depok. Dan rencananya barang bukti tersebut akan diarahkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya, barang bukti dan tersangka digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Wah, kalau yang ini sih benar-benar keterlaluan ya. Dimana emak-emak ini jadi korban jambret. Sungguh tidak ada perasaannya ini yang menjambret. Karena aksi penjambretan menimpa ibu-ibu pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi pelaku yang juga mengendarai sepeda motor ini pun sempat terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik aksi jambret dilakukan pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Kamis 13 November 2025. Dari rekaman kamera pengintai CCTV milik MAN 1 Kulon Progo diketahui emak-emak pengendara sepeda motor menjadi korban. Korban berinisial SN berboncengan dengan temannya dipepet dua laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah yang sama. Hitungan detik pelaku merenggut tas korban lalu melarikan diri ke arah Kota Wates. Korban berteriak dan berusaha mengejar pelaku, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Ditarik tangannya, tasnya itu ditarik dari tangan kanan. Kalau ciri-cirinya seperti apa? Yang mana ya? Yang namanya pelakunya? Pelakunya dua-duanya gemuk, sama-sama gemuk, Pak. Hasil pemeriksaan diketahui tas korban berisi uang tunai 2 juta rupiah, STNK, SIM, perhiasan emas seberat 5 gram, serta telepon genggam raib di bawah pelaku. Selanjutnya, kasus ditangani Polsek Pengasih dan Polres Kulon Progo. Korban bersama dengan temannya itu perjalanan dari Pengasih arah ke Wates menggunakan sepeda motor, kemudian sampai di lokasi ada satu kendaraan sepeda motor berboncengan, itu memepet korban dengan saksi, kemudian mengambil barang yang ada di motor korban. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, warga Indonesia ini lagi kenapa sih? Tadi emak-emak jadi korban jambret, kemudian kotak amal dicuri. Kali ini ibu guru dibegal. Itu bagaimana perasaannya ya? Kawanan begal semakin meresahkan pemirsa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu guru menjadi korban pembegalan saat akan berangkat mengajar. Korban mengalami luka bacok di bagian tangan akibat berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi, kali ini menimpa seorang ibu guru yang diserang kawanan begal saat melintas di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban akan berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar di wilayah Tambun Selatan pada kondisi jalan yang sepi di pagi hari. Korban tiba-tiba dihadang dua orang pelaku bersenjata tajam yang memaksa merebut sepeda motor miliknya. Saat berupaya mempertahankan kendaraannya, korban diserang menggunakan senjata tajam dan mengalami luka bacok di bagian kedua tangan. Menurut keterangan korban saat ditemui Sabtu 17 November 2025, aksi pembegalan terjadi pada Kamis pagi 13 November 2025. Korban yang menderita luka di kedua tangan langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis hingga harus mendapatkan 30 jahitan. Korban berharap petugas kepolisian segera menangkap pelaku. Tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Tapi saya dipepet terus, nah yang belakang itu turun. Jadi dia ngerebut setang yang saya pegang. Karena saya mempertahankan, ya saya pertahan dong. Karena saya pikir kan motor saya nggak bermasalah gitu. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Saya juga, nah sampai saya jatuh ke arah kanan. Usai mendapatkan perawatan medis, korban langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Yang ini juga cukup miris ya pemirsa, bagaimana proses penagihan utang itu ternyata berakhir dengan aniaya. Seorang dari 4 pelaku penganiayaan petugas koperasi dibekuk polisi di Medan, Sumatera Utara. Dari pengakuan tersangka diketahui penyebab penganiayaan karena penagihan utang berujung pemukulan dan pengeroyokan. Bu, udah bayar nggak? Ibu kan belum tahu kan? Ibu bayar, kayak mana? Udah ibu bayar? Ya. Polisi membekuk seorang pelaku penganiayaan dialami petugas koperasi berinisial S di kediamannya di Jalan Rakyat, Medan, Sumatera Utara. Pelaku S adalah seorang anggota keluarga nasabah.
Ia diciduk polisi sehari usai penganiayaan dilakukan kepada seorang wanita bernama Michelle Gultom. Korban melaporkan penganiayaan dialami ke Polsek Medan Timur. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar menerangkan peristiwa penganiayaan dilakukan keluarga nasabah pada Kamis 6 November 2025. Saat itu korban merupakan petugas koperasi mendatangi rumah nasabah menagih iuran koperasi. Namun saat penagihan terjadi adu argumen antara korban dengan nasabah dan keluarga nasabah yang berujung penganiayaan. Korban dikeroyok. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian wajah terkena pukulan. Polisi saat ini memburu 3 tersangka lain dan sudah mengantongi identitas pelaku. Kemudian 4 orang laki-laki keluar dari rumah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara ada memukul dengan kayu dan ada memukul dengan tangan sehingga korban mengalami luka dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kriminal sepekan akan hadir dengan berita kriminal unik dan luar biasa. Jangan kemana-mana. Anda kembali bersama kami di Kriminal Sepekan. Pemirsa, kalau masalah tabrakan biasanya kita miris ya. Tapi kalau kali ini rasanya tidak apa-apa karena yang ditabrak ini adalah mobil bermuatan ratusan kilogram ganja. Ya, berusaha melarikan diri petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara tabrak mobil bermuatan 255 kg ganja kering hingga terperosok ke dalam parit. 2 tersangka diduga kurir narkoba dibekuk. Inilah video amatir yang direkam oleh petugas saat proses pengejaran oleh petugas terhadap mobil SUV warna putih yang mengangkut 255 kg ganja yang membawa dari Aceh menuju Sumatera Utara. Pengejaran berlangsung panjang hingga akhirnya mobil yang ditumpangi 2 pria tersebut terperosok ke dalam parit di Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara setelah ditabrak mobil polisi. 2 penumpang mobil sempat menolak keluar dari dalam mobil dan memaksa petugas mengeluarkan senjata api. Dari dalam mobil tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 255 kg ganja yang telah dikemas rapi. Kabid Humas Poldasu, Kombes Ferry Walintukan pada Senin sore mengatakan, dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan 2 tersangka masing-masing berinisial BZ dan S yang keduanya merupakan warga Aceh. Ferry mengaku sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil petugas dan mobil pelaku yang berusaha kabur. Mobil tersangka terperosok ke dalam parit setelah ditabrak mobil petugas. Ganja itu dari Siti Kalang menuju ke Medan dan dilakukan penghentian paksa itu di daerah Kabupaten Takaro. Saat ini petugas masih memburu tersangka lain yang merupakan pemasok barang haram tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya ada berita kriminal, ini agak horor sepertinya ya, karena ini ada maling bertopeng gentayangan di Tangerang Selatan. Ya, usai menurunkan penumpang, seorang pengemudi taksi online nekat mencuri 2 sepeda di perumahan Merak Asri Residence Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Menariknya, pelaku menggunakan topeng agar tidak dikenali orang lain saat menjalankan aksinya. Inilah detik-detik pencurian 2 sepeda motor digasak maling bertopeng di perumahan Merak Asri Residence Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 13 November 2025. Dari rekaman CCTV diketahui pelakunya seorang pengemudi taksi online. Ia beraksi usai menurunkan penumpang. Mobil yang akan keluar dari kawasan perumahan berhenti di depan rumah korban dan kemudian pelaku beraksi. Korban mengetahui 2 sepedanya raib dimaling pada pagi hari, lalu mengecek rekaman CCTV. Dari rekaman diketahui maling bertopeng memasukkan 2 sepeda hasil curian ke dalam bagasi mobil dan melesat kabur. Dihitung-hitung, korban mengalami kerugian 3 juta rupiah dan melaporkan kasus ini ke Polsek Pondok Aren. Dulu saya pulang kerja, saya mendapati daerah sini tempat yang biasa saya pakai sepeda itu kosong. Kemudian saya tanya ke Satpam apakah ada aktivitas mencurigakan. Dan ternyata kata Satpam cuma ada lalu lintas mobil pribadi. Waktu kami cek CCTV bareng-bareng ternyata memang ada kendaraan yang setelah kita telusuri ternyata taksi online yang mencurigakan. Dia maju di sini, mutar balik, kemudian dia keluar menggunakan topeng.
Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kriminal sepekan kali ini. Dan saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.